Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang bantahan dan bukti bahwa kaum Wahabi itu ajaran pemalas. Mereka mempersoalkan doa sebelum sholat. Ini yang akan kita bicarakan. Ini Wahabi awam ya, yang sering berkeluar-keluar di media sosial. Sebenarnya bagaimana? Sebagaimana dimaklumi, mayoritas kaum muslimin, terutama yang ahli ibadah, membaca beberapa macam bacaan atau doa sebelum sholat atau sebelum takbiratul ihram. Sudah biasa. Kadang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang membaca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan lain sebagainya. Guru-guru kita bacaannya beda-beda, macam-macam. Nah, ada orang Wahabi liberal dan pemalas mengomentari hal tersebut dengan alasan tidak ada dalilkah, bid'ahkah, dan dianggap ribet. Padahal itu karena malas beribadah dan malas belajar, bukan ribet atau bukan bid'ah. Berikut tuntunan bacaan-bacaan menjelang sholat yang sejak dulu sudah dilaksanakan hingga sekarang. Dan ini bantahan dan bukti bahwa ajaran Wahabi pemalas. Pertama, bacaan zikir menjelang sholat. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menulis bab berjudul Babu ma yaqulu 'inda iradatihil qiyama ila sholat. Bab menjelaskan apa yang dikatakan seseorang ketika hendak menunaikan sholat. Akan takbir itu baca apa? Apa langsung takbir? Ternyata enggak, ada bacaannya. Ini ya, rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jal alaih. Qal, ya Umma Rafi, idza qumti ila shalah fasabbihillaha ta'ala 'ashran wa hallilihi 'ashran wa ahmadihi 'ashran wa kabbirihi 'ashran wastaghfirihi 'ashran fa innaki idza sabbahti qal hadza li wa idza hallalti qal hadza li wa idza hamidti qal hadza li wa idza kabbarti qal hadza li wa idza astaghfarti qal qad fa'altu. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Ummu Rafi radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amalan yang Allah memberiku pahala karenanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Ummu Rafi, jika kamu mau menunaikan sholat, maka bacalah subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, dan astaghfirullah 10 kali. Karena apabila kamu membaca subhanallah, maka dia akan berfirman, ini untukku. Jika kamu membaca la ilaha illallah, maka dia Allah berfirman, ini untukku. Jika kamu membaca alhamdulillah, maka dia berfirman, ini untukku. Jika kamu membaca Allahu akbar, maka dia berfirman, ini untukku. Dan jika kamu membaca astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, maka Allah berfirman, aku lakukan, artinya aku ampuni. Ini bacaan sebelum sholat. Hadis ini, hadis Ibnu Sunni, qala al-Hafiz Ibnu Hajar, hadithun hasan wa rijaluhu
muwaththaqun lakin fi Attaf ibn Khalid maqalun yata'allaqu bi dhabtihi wa qadtu bi'afihi an syaikhihi. Hadis Ibnu Sunni di atas, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, itu hadis hasan dan perawinya dapat dipercaya. Tetapi ada pembicaraan mengenai Attaf bin Khalid berkaitan dengan akurasi hafalannya. Tetapi ia dikuatkan oleh perawi lain dari guru yang sama. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Allan, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, Syarah Al-Adhkar An-Nawawiyah, Juz 2, halaman 144. Lalu itu bacaan zikir ya. Sekarang bacaan doa menjelang sholat. Boleh enggak baca-baca doa sebelum takbir? Nah, ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menulis lagi babud doa indal iqamah. Bab menjelaskan doa ketika iqamah, menjelang sholat ya. Setelah iqamah mau takbir, baca doa. Dasarnya gimana? Rawal Imam Asy-Syafi'i bi isnadihi fil ummi haditsan mursalan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabatad du'a indal tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaith. Wa qala Syafi'i wa qad hafidtu an ghairi wahid talabal ijabati 'inda nuzulil ghaith wa iqamatis shalah. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis mursal dengan sanadnya dalam Al-Um bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah terkabulnya doa ketika berkecamuknya peperangan, ketika akan mendirikan sholat, dan ketika turunnya hujan. Jadi setelah iqamah, doa. Asy-Syafi'i berkata, aku benar-benar hafal dari lebih satu ulama mencari terkabulnya doa ketika turunnya hujan dan menjelang sholat. Menjelang sholat. Takhrij hadis ya, hadis ini statusnya gimana? Hadis Syafi'i fil qala Syekh Al-Albani Al-Wahabi sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an di atas, kata Syekh Al-Albani ulama Wahabi adalah hadis sahih. Sebagaimana dikatakan dalam kitabnya Sahihul Jami'is Shaghir. Nah, fiqhul hadisnya bagaimana? Hadis di atas memberikan pesan sebagai berikut. Pertama, berdoa dalam 3 waktu tersebut adalah waktu terkabulnya doa dan permohonan. Kedua, berarti berdoa dalam 3 waktu tersebut dianjurkan. Salah satunya adalah waktu setelah iqamah, menjelang sholat dan sebelum takbiratul ihram. Itu waktu terkabul. Berarti dianjurkan berdoa pada waktu itu. Kemudian bukti ajaran Wahabi tidak ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti ya, kalau mereka ajarannya ngarang sendiri. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna rajulan ja'a ila shalah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli lana. Faqala hina intaha ila shaf, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallimu anifan, qala ar-rajul ana ya Rasulullah, qala idzan yuqaru jawaduk wa tustashhadu fi sabilillah. Rawahu an-Nasa'i fil Kubra wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki datang untuk sholat, sedangkan Rasulullah SAW sedang sholat bersama kami. Lalu ia berkata ketika sampai ke shaf ya, sampai di shaf, dia berkata, ya Allah, karuniakanlah aku sesuatu yang paling utama yang engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang membaca doa tadi sebelum sholat? Laki-laki itu menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kalau begitu kudamu akan terbunuh dalam peperangan dan kamu akan syahid di jalan Allah. Ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan Ibnu Hibban. Nah, hadis di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, sahabat tersebut terlambat mendatangi sholat berjamaah. Kedua, begitu sampai di shaf dan belum takbiratul ihram, sahabat tersebut membaca doa yang diinginkannya. Baca doa ya semaunya lah.
Ketiga, ternyata Rasulullah SAW membenarkan doa laki-laki tersebut dan menjelaskan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Keempat, hadis ini menjadi dalil penguat hadis sebelumnya tentang anjuran berdoa menjelang sholat karena doa pada waktu tersebut cepat terkabul. Jadi mau sholat berdoa dulu berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya. Kelima, doa yang dibaca bersifat bebas. Bisa doa yang terdapat dalam Al-Quran, atau doa yang terdapat dalam hadis, atau doa susunan sendiri sesuai dengan apa yang menjadi keinginan setiap orang. Itu gak masalah. Nah, ini artinya apa? Membaca doa sebelum sholat, doa apa saja ketika akan takbiratul ihram, imam atau makmum, itu ajaran sunnah dan itu waktu ijabah, waktu terkabulnya doa. Dan itu bukan ribet, yang ribet malas aja, yang membid'ahkan pemalas aja. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.